Selamat pagi pemirsa podcast Kodim 021180 Tengah. Senang sekali untuk hari ini kembali dari siaran podcast ini kami menyapa Anda dimanapun Anda berada saat ini, khususnya masyarakat Indonesia. Untuk topik pembahasan kita hari ini yaitu berbicara tentang rekrutmen Tamtama TNI AD Gelombang 1 tahun angkatan 2025. Berbicara tentang rekrutmen TNI AD Gelombang 1 tahun angkatan 2025 ini sudah ada hadir bersama kita yaitu Dandim 021180 Tengah, Bapak Letko Fernando Batubara SOS MHan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat kabar Bapak? Sehat Bang Joni. Terima kasih sudah hadir di podcast kita hari ini Pak Dandim. Dan yang menjadi topik bahasan kita hari ini yaitu terkait dengan rekrutmen Tamtama TNI AD Gelombang 1 tahun angkatan 2025. Kita akan coba bahas lebih jauh ini bersama Pak Dandim. Ini juga bakal kita singgung dengan Pak Fernando. Dan sebelum kita lebih jauh, kita ingin lebih tahu nih dari Pak Fernando atau Pak Dandim terkait pendaftaran. Ini kapan pendaftarannya dibuka dan ditutup ini Pak Dandim? Nah, menarik nih pertanyaan dari Bang Joni ini. Iya. Pendaftaran online itu di tingkat daerah, Bang, dibuka itu tanggal 23 Desember ya, sampai dengan 3 Februari. 23 Desember yang lalu sudah buka. 2024 Pak ya? 2024, nanti ditutupnya tanggal 3 Februari 2025. Kemudian setelah pendaftaran online maka dilakukan validasi daftar ulang. Ada validasi daftar ulang Pak ya? Validasi itu tanggal 6 Januari sampai dengan 6 Februari. 6 Februari ya. 6 Januari 2025 sampai dengan 6 Februari 2025. Setelah nanti dilakukan validasi daftar ulang maka dibagilah jadwal pemeriksaan ataupun uji di tingkat panitia daerah. Itu nanti disampaikan oleh panitia daerah yang disebut sering kita istilahnya itu adalah panda. Panitia daerah. Nah, kemudian sidang pemilihan di tingkat panda itu dilaksanakan tanggal 10 Februari 2025. Kemudian pengumuman tingkat panda di tanggal 12 di tingkat panitia daerah. Nah, calon tiba di sana itu untuk tingkat pusat dia tanggal 13 keesokan harinya, tanggal 13 Februari 2025. Setelah itu masuk seleksi tahap tingkat pusat. Jadi 2 kali, Bang. Dari Ridam tadi seleksi tahap tingkat pusat gitu. Di Rindam itu dilaksanakan seleksi tahap tingkat pusat lagi. Jadi di sana itu dari mulai pemeriksaan ulang lagi, Bang. Administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, serta litpes. Wow. Nah, itu kurang lebih 2 minggu, 14 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, rampung, maka bagi calon tamtama tadi, yang lulus diumumkan di tanggal 1 Maret 2025. Kemudian bagi yang sudah diterima, maka dilakukan pembukaan, mereka mengikuti pembukaan pendidikan di tanggal 4 Maret 2025. Itulah perjalanan panjang seorang calon tamtama dari mulai Desember tadi sampai dengan 4 Maret 2025, kurang lebih 3 bulan. Baik Pak. Dan ternyata seleksinya juga ada semacam pendataan ulang lagi Pak ya? Validasinya Pak ya? Baik. Dan benar-benar ketat sepertinya nih Pak ya? Ketat. Itu tadi mengacu, tetap dia menggunakan fisiknya diuji, mental ideologinya diuji, kemudian kesehatan, kemudian administrasinya diteliti. Jadi validasi itu terutama masalah administrasi ya. Masalah administrasi itu sangat jangan sampai ada yang menggunakan ijazah palsu. Dan tidak cukup sekali Pak ya? Tidak cukup, ya. Jangan sampai ada yang kurang umur. Benar. Jadi memang benar-benar diteliti seorang calon prajurit ini benar-benar harus
clean and clear. Siap bener Pak ya. Harus benar-benar siap. Jangan lagi karena masa lalu terganggu Ya. tugas ke depan Pak ya. Ya. Baik, Pak Dandim, terkait kalau pendaftaran tadi sudah kita bahas, ini tentang persyaratan. Persyaratan untuk pemuda yang ingin mendaftar Tamtama gelombang 1 tahun 2025 ini, tentunya sudah ada kabar kasakusuk yang dibaca atau juga didengar. Tapi selengkapnya dari Pak Dandim seperti apa nih Pak untuk persyaratan ingin mendaftar jadi Tamtama nih ya? Baik, Bang Joni, seorang calon Tamtama persyaratannya itu yang jelas kami belum ada Tamtama untuk wanita. Oke. Yang jelas jenis kelaminnya pria. Pria, fix Pak ya? Pria. Nah, kemudian yang bersangkutan ini bukan mantan prajurit yang udah jelas. Kan mungkin jangan sampai nanti ada yang sudah dipecat, iya, mendaftar ulang lagi. Itulah validasi data tadi yang dilakukan di awal ya, tadi Pak ya. awal. Kemudian calon Tamtama ini berijazah minimal ijazahnya setingkat SMA, SMK, madrasah, ya, baik negeri maupun swasta yang terakreditasi sesuai dengan kebutuhan. Pak. Kemudian ini belum pernah menikah. Siap. Kemudian memiliki tinggi badan sebelumnya 163 nih Bang. 163 sebelumnya Pak. Nah, sekarang persyaratannya 160. Ada revisi Pak? Ya, ada revisi. Revisi 160 cm dan berat badan sesuai dengan ketentuan. Iya. Nah, kemudian bersedia menjalani ikatan dinas selama 10 tahun. Nah, apabila nanti 10 tahun dia belum selesai ikatan dinas pertama 10 tahun, ternyata dia resign. Dia wajib bersedia membayar 10 kali lipat Bang biaya yang sudah diterimanya dari negara. Sebagai sanksi? Iya, sebagai sanksi. Jadi seorang prajurit setelah lulus pendidikan dia melaksanakan ikatan dinas pertama tuh dia benar-benar harus selesaikan tuntaskan 10 tahun itu. Wow. Ya, jadi apabila resign dia nih di tahun ke-5, tahun ke-6 dia resign, ganti seluruh, kan dia sudah dibiayai oleh negara. Dari mulai pendidikan, dari mulai diberikan gaji, diberikan tunjangan kinerja, bahkan diberikan rumah dinas prajurit. Masa iya semudah itu gitu? Iya. Jadi itu jangan sampai merugikan negara lah. Kemudian yang menarik lagi adalah seorang prajurit itu nggak boleh pilih-pilih tempat tugas. Dia harus bersedia ditempatkan setelah pendidikan ya, di seluruh wilayah Indonesia. Dimanapun. Dalam kondisi apapun. Dengan surat perintah. Nah, dia masih ngebahas ini tentang rekrutmen Tamtama TNI AD gelombang 1 tahun angkatan 2025. Kalau tadi kita sudah bahas tentang sumber informasi, ini lagi Pak, sebagai seorang yang ingin mendaftar TNI, apa sih yang harus dipersiapkan atau dilakukan untuk bisa mendaftar TNI ini Pak? Persiapannya ya? Iya benar Apa Pak. yang harus disiapkan seorang calon Tamtama? Yang pertama, jelas akademik ya. Akademik, nilai raport ya kan. Kemudian nilai raport itu nanti kan dilihat rata-ratanya nih Bang Joni. Kemudian itu dari segi akademik. Yang kemudian yang kedua psikologi. Nah, psikologi. Jadi kenapa sih seorang tentara itu dites psikologinya? Nah, melalui contoh kecil nih Bang. Salah satu tes dalam psikologi adalah tes Pauli yang disebut dengan hitungan koran biasanya. Adik-adik Catam itu menguji bagaimana keuletan seseorang untuk bekerja. Nah, di dalam tes Pauli itu ada garis ketika kita melakukan penjumlahan atau pengurangan sesuai dengan seleksinya diperintah garis. Nah, itu fungsinya bagaimana nih seseorang itu bisa bekerja di bawah tekanan. Iya, di bawah beban yang berat, kan begitu. Iya. Ini aplikatifnya di lapangan
ketika nanti dia sudah melaksanakan tugas, contohnya di daerah tugas operasi dengan waktu durasi yang hampir 1 tahun, nah dia nggak kuat, Psikologinya nggak kuat atau malah menyimpang. Oke. Nah ini akan berbahaya, Pak. Diantisipasi, Nah, Pak ya. jadi itulah. Jadi persiapan-persiapan ini yang dibuat, kemudian fisik udah jelas, ya fisik sudah jelas, ada tabelnya nih Bang, sesuai dengan kategori umur. Iya. Ya, dia ada kategori 1 dari umur 17 sampai dengan umur 22, itu ada dia bentuk lari contohnya dalam lari 3.200 meter atau 12 menit, dia mampunya 3.000 atau 3.100, atau ada orang yang lebih dari 3.200. Oke. Gitu Bang. Kemudian masalah kesehatan. Nah, kalau sudah mendaftar di calon tamtama, ya dipeliharalah kesehatannya, jangan suka begadang. Kan begitu Bang. Iya. Tekanan darah, tingkat stres, kemudian paru-paru gitu. Ini harus rajin medical check up untuk mengetahui kondisi. Karena ini kan namanya seleksi Bang. Benar. Namanya seleksi kan mengkerucut. Dari sekian banyak peserta, kita akan ambil intisarinya. Yang paling, Pak. Nah, jadi itu Bang. Jadi kesehatan, ya. Kembali lagi yang persiapannya, administrasinya. Oke. Ijazahnya, KTP-nya, kartu keluarganya, semua administrasi harus dipersiapkan. Itulah persiapan-persiapan yang disiapkan gitu. Kalau berbicara tentang kemampuan fisik ini Pak Dandim, mungkin kan setiap personal punya perbedaan-perbedaan tertentu. Misalnya seseorang ini mampu lari hanya sekian kilometer, seseorang ini mampunya lebih sekian kilometer. Ada pengklasifikasian nggak untuk mereka diterima atau tidak begitu Pak? Ada Bang, itu yang ditentukan melalui tabel. Iya. Contohnya si A berlari dalam waktu 12 menit itu dia hanya mampu 3.200. Oke ya, dia mampu 3.200. Itu ada nilainya mungkin 100. Oke. Tapi ada calon lain yang hanya mampu 2.800. 7 putaran lapangan bola itu kan, 1 putaran kan 400 ya, sesuai dengan standar. Nah, ada yang mampu hanya 2.800, nggak nyampe 3.200. Itu ada nilainya Bang. Oke. Nah, kemudian nilai di dalam fisik. Di mana kita bisa mendaftar untuk masuk tentara, khususnya Tamtama gelombang 1 tahun 2025 ini Pak? Di mana kita bisa mendaftar ini Pak? Tadi udah saya sampaikan. Pendaftaran itu terbuka di Ajen Rem, di Ajen. Kemudian di Kodim. Kemudian di Korem. Nah, inilah tempat-tempat pendaftaran yang resmi. Nah, setelah tadi para peserta daftar online, daftar lagi secara offline dan verifikasi datanya di Ajen dengan di Kodim sama di Korea. Oke, siap Pak Dandim. Dan kembali Pak, mungkin penyegaran kembali untuk kita, tahapan yang akan dilalui untuk masuk Tamtama gelombang 1 tahun 2025 ini seperti apa nih Pak? Tahapannya? Iya. Seleksinya tadi? Iya. Kita segarkan kembali mungkin Pak. Tahap-tahapannya seperti yang saya sampaikan di pertanggal tadi tuh Bang. Oh, yang di awal tadi Pak ya? Iya. Nah, seleksi dari mulai jasmani, psikologi, kemudian itu penelitian personel, kesehatan dan administrasi. Baik. Baik, Pak Dandim. Terkait ini kita hubungkan coba dengan Kodim Pak Dandim ya. Bagaimana cara Kodim untuk meyakinkan masyarakat masuk tentara agar bisa lulus Pak? Cara Kodim Pak. Cara Kodim? Iya. Ya, itu kami berbagi dengan adik-adik calon tamtama itu Bang. Iya. Kami terbuka informasi. Contoh seorang babinsa ketika di desa. Nah, caranya kami untuk meyakinkan mereka, kalau menjamin tidak, menjamin kelulusan tidak. Caranya kami meyakinkan mereka supaya banyak animo untuk mendaftar adalah babinsa itu nggak boleh pelit informasi Pak. Contohnya seperti tadi yang saya sampaikan, ketentuan-ketentuan di dalam seleksi
larinya harus berapa, pull up-nya harus berapa, sit up-nya harus berapa, administrasi apa saja yang harus dipenuhi. Nah, disinilah Babinsa itu membantu masyarakat itu untuk mengedukasi. Siap. Jadi membimbing, bukan dia sebagai calo, bukan. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh dia sebagai calo menjamin, apalagi dia menerima sesuatu itu sudah masuk dalam gratifikasi. Oke. Gitu. Baik Pak Dandim, di menit-menit akhir kebersamaan kita ini kembali saya coba menekankan untuk bagian ini yang banyak beredar di masyarakat, yaitu tidak dipungut biaya, gratis, pungli atau juga penipuan. Sebenarnya apa yang marak terjadi di masyarakat Pak, ataupun kebiasaan apa yang salah mereka lakukan? Kenapa sampai terjebak dengan pungutan liar ataupun penipuan untuk calon ini Pak? Ya, karena mereka ini kan Bang, masyarakat ini kita sudah melakukan kampanye terbuka melalui pembuatan banner, publikasi, tapi masyarakat ini kadang-kadang melakukan kampanye berbisik-bisik. Nah, kamsik itu seseorang itu bisa menjamin kelulusan, nggak ada yang bisa menjamin. Nah, nggak ada yang bisa menjamin. Yang bisa menjamin lulus dengan tidaknya seorang calon tamtama itu adalah dirinya sendiri. Pak Dandim, pertanyaan akhir ini Pak, mungkin juga sudah disampaikan tapi kita segarkan kembali untuk yang baru menyaksikan acara kita ini. Kapan dimulai pendidikan TNI AD Tamtama gelombang 1 tahun 2025 ini Pak? Tanggal 4 Maret 2025, calon tamtama yang sudah dinyatakan lulus maka berhak untuk dilantik menjadi seorang calon tamtama dan masuk dalam pembukaan pendidikan. Oke, pesan-pesan dan tips untuk mereka yang ikut menjadi seleksi ini Pak kepada masyarakat. Pesan saya kepada calon tamtama gelombang 1 tahun anggaran 2025, ingat, rekrutmen ini yang pertama adalah rekrutmen ini gratis. Yang kedua, siapkan diri yang baik. Kemudian yang ketiga, siapkan diri jika memang Anda yakin, maka siapkan diri untuk ikut pendidikan dan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu untuk Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Baik, pemirsa podcast Kodim 0211 Tapanuli Tengah, Anda yang menyaksikan ataupun menonton tayangan kami ini, kami tetap menyapa Anda dari Tanah Tapanuli Tengah, Horas. Dan sampai di sini kebersamaan kita. Mohon maaf jika ada silap kata, silap lebih dari penyampaian kami, dan kami juga menyampaikan terima kasih untuk Pak Dandi, makasih Bapak sudah hadir. Iya, terima kasih Bang Joni. Terima kasih kembali. Dan ingat, tidak ada pungutan apapun untuk rekrutmen Tamtama TNI AD gelombang 1 tahun angkatan 2025. Semuanya gratis. Setuju Pak ya? Setuju. Oke. Salam dari kami Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Satu hati untuk rakyat. Bye-bye.